Kita hening sejenak segala macam aktivitas yang kita lakukan saat ini. Kita tundukkan kepala dan rendahkan hati kita. Izinkan saya memimpin doa secara muslim dengan membacakan surat Al-Fatihah. Bapak Ibu yang lain bisa menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bersedia untuk berdoa untuk keberlangsungan kegiatan webinar kita kali ini. Oke, Bapak Ibu semua, sebelum kita melakukan mini course ini, saya ingin mengundang Bapak Ibu semua untuk ice breaking dulu nih. Karena sebelum kita masuk sesi bersama Pak Min, kita harus ceria dulu, ceria dan fresh agar nanti kita pas menyaksikan, mendengarkan materi dari Pak Min bisa lebih fresh. Oke, mungkin operator apakah bisa membantu? Oke, nama games ini adalah tebak gitu. Tebak siapakah aku? Nah, jadi di sini akan bercerita mengenai ilustrasi sebuah benda, barang atau apapun. Nanti saya akan membacakan ceritanya. Nanti Bapak Bapak Ibu bisa mengimajinasikan nih, lalu menjawab di kolom chat. Oke? Nah, teka-teki yang pertama atau pertanyaan pertama adalah, aku adalah sebuah barang yang selalu engkau lupakan ketika berpergian keluar, seperti ke pasar, ke mall, terkadang aku selalu ditinggal. Engkau selalu memilih dia yang berkilau hitam, putih, atau merah. Padahal aku bisa lebih bertahan lama, bisa menemanimu untuk membawa beban beratmu di pasar. Menurutmu, aku adalah apa ya? Nah, silakan Bapak Ibu semua bisa dijawab. Menurut Bapak Tas Ibu ini belanja. apa ya? Bisa dijawab melalui kolom chat. Tas belanja. Tas belanja, oke, ada yang jawab tas belanja. Tas belanja, keranjang. Keranjang belanja, tote bag, plastik, kresek, reusable bag. Ada lagi yang mau menjawab lagi? Oke, kita hitung ya. Jawabannya apa ya? 3, 2, 1. Tas belanja. Yang jawab tas belanja betul ya. Yang jawabannya topi, plastik, kresek, dan keranjang kurang tepat. Tenang saja, masih ada yang selanjutnya. Apa itu? Next. Aku merupakan sosok yang bisa membantumu ketika dalam kehausan yang sangat melara. Dan aku bisa terus bertahan dalam segala medan. Menurutmu siapakah aku? Ayo, Tumbler. siapa? Black. Botol minum. Botol minum, tumbler, ada yang jawab Baik. tumbler, botol minum, tumbler, tumbler. Emang benar tumbler botol minum? Ya. Oke, benar gak ya? Kita coba tebak. Air, botol minum. Oke, yang jawab botol minum betul. Yang jawab air kurang tepat. Perlu konsentrasi lagi. Oke, selanjutnya. Aku merupakan sesuatu hal yang selalu kau bawa jika kamu butuh ketika flu. Tapi aku sangat berdampak buruk untuk lingkungan. Jika kau pakai aku selalu, aku adalah apa Tisu. coba? Tisu. Tisu, Tisu. masker, Masker. Tisu. Masker. tisu, tisu atau Masker. masker ya jawabannya. Tisu, ada yang jawab tisu sekali pakai. Tisu, emang benar tisu, emang benar masker. Tisu. Oke, kita lihat sama-sama. 3, 2, 1. Betul, tisu. Oke. Coba apakah masih ada lagi? Nah, ini yang terakhir. Aku adalah sosok barang yang bermanfaat untukmu. Jika kamu kelaparan, kamu
bisa membeli makanan dengan menggunakan aku sebagai wadah. Aku adalah aku adalah kotak makan. Betulkah kotak makan? Rantang, Rantang makanan. rantang makanan, kotak makan, kotak makan, kotak makanan, apalagi wadah makanan. Oke, kita buka bersama-sama jawabannya. Jeng, jeng, jeng. 3, 2, 1. Lunchbox, bisa juga rantang makanan, bisa juga tempat makan. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Itu tadi merupakan pengantar ice breaking kita. Semoga itu bisa membangkitkan semangat untuk lebih bisa fokus dalam pematerian hari ini. Oke, Bapak Ibu semua, selamat sore. Perkenalkan, saya Rere dari Ekocamp yang akan memandu mini course pada sore hari ini sampai nanti selesai. Terima kasih juga sudah bergabung Bapak Ibu semua pada kegiatan mini course Green Leader yang ke-10 dengan tema Ecopreneur is my passion. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar lebih dalam tentang bagaimana sih menjadi seorang ecopreneur yang tidak hanya sukses secara bisnis tetapi juga mampu memberikan dampak positif untuk lingkungan. Nah, dan di sini kami merasa sangat beruntung Bapak Ibu semua karena hari ini kita akan ditemani oleh seorang narasumber yang sangat berpengalaman di bidang ini, yaitu beliau merupakan Bapak Mindiarto Jugoro Harjo yang merupakan seorang selling terapis dan juga personal development coach yang telah membantu banyak sekali individu dan juga profesional dalam meraih potensi terbaiknya. Nah, beliau ini akan berbagi tentang bagaimana menciptakan bisnis yang berkelanjutan, terus juga mengenai mengembangkan seorang entrepreneur sejati itu seperti apa. Nah, karena sudah di sini Pak Min sudah bersama kita. Mari kita sapa Pak Min. Halo Rere, apa kabar? Halo Bapak Halo. Ibu semua yang hadir. Halo, selamat sore. Ya, terdengar suara saya dengan baik? Dengar. Dengar. Baik. Oke. Oke, Pak Min, tanpa berlama-lama kita langsung saja mulai pemateri kita hari ini. Oke, silakan Pak Min. Baik, selamat sore Bapak Ibu semua yang hadir di acara ini ya. Luar biasa. Ini sore-sore, entah kalau di Bandung sudah pulang kerja ya, kalau di Jakarta masih kerja di jam gini. Baik, saya akan coba sharing tentang entrepreneurs mindset ya. Tentunya metode sharing saya ini lebih ke arah storytelling aja. Saya tidak akan seakan-akan sedang mengajar gitu ya. Nanti kalau pas offline barulah kita akan dengan metode lecturing ya. Kali ini saya coba dengan metode storytelling lah. Jadi begini, ecopreneurs mindset itu adalah sebuah isu gitu ya, yang lagi hot. Banyak sekali perusahaan-perusahaan ya yang mulai lebih banyak peduli tentang lingkungan hidup. Nah, tentunya ketika kita bicara tentang eco, yaitu tentang alam, kemudian preneurnya adalah memang bisnis gitu ya, kita dengarkan ada apa entrepreneurs gitu ya. Nah, maka siapa sih ecopreneur itu gitu. Nah, ecopreneur itu sebetulnya adalah sama dengan entrepreneurship yang lain, orang jualan bakso, orang jualan mobil, orang jualan handphone, intinya mereka berusaha atau pengusaha ya. Nah, ketika namanya entrepreneurs kemudian kita sosialisasikan dengan ada istilah ecopreneur, maka orang-orang tersebut adalah memang seorang wira swasta juga yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kelestarian lingkungan. Bedanya di situ. Jadi kalau ecopreneur itu adalah mereka suruh jual limbah, nggak mau. Mereka suruh jual barang-barang yang tidak ramah lingkungan, ya mereka tidak bisa disebut sebagai ecopreneurs gitu ya. Ini satu hal yang perlu digarisbawahi itu. Jadi para wira swasta atau sebuah jenis usaha yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, ya kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan dan kelestarian hidup. Jadi prinsip utama seorang entrepreneur itu adalah menjalankan usaha yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Ya, dampak positif.
lebih hijau, bersahabat dengan bumi, bersahabat dengan lingkungan hidup di mana mereka berada, gitu ya. Siapa lingkungan bumi ya bisa bersahabat dengan air lah, penggunaan air yang tidak jor-joran. Ada kata dengan tanah mungkin penggunaan pupuknya tidak banyak menggunakan chemical, tidak menggunakan chemical gitu ya, pupuk organik gitu. Bagaimana dengan orangnya? Diusahakan orang setempat atau orang lingkungan setempat yang menjadi salah satu penopang di dalam bisnis dia gitu. Itulah prinsip seorang ekopreneur. Nah, misalnya memproduksi barang yang ramah lingkungan. Apa sih ramah lingkungan? Sudah kita kupas ya, berapa? 2 minggu yang lalu ya. Sudah kita kupas ada berapa? Ada 10 ramah lingkungan gitu ya. Kemudian bukan hanya sekedar saya memproduksi produk ramah lingkungan, tetapi juga mengajak prospek atau konsumen untuk mau terlibat di dalam proses bisnis ini. Ya, mereka sadar kalau beli barang ngajak carilah produk-produk yang bisa didaur ulang, packagingnya contohnya gitu ya, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan ecopreneur. Jadi kalau ditanya konsep dasarnya apa sih ecopreneur itu? Adalah menggabungkan kegiatan bisnis, usaha atau dagang ya dengan tanggung jawab terhadap lingkungan. Ini berarti dalam menjalankan bisnisnya, seorang ekopreneur itu selalu mempertimbangkan dampak dari kegiatan bisnisnya. Ya, bukan hanya semata-mata, oh cuan gede aja, oh untungnya gede aja, oh barangnya laku aja gitu. Mungkin barang laku tetapi ternyata buruk untuk lingkungan, itu bukan sebagai pilihan dia untuk menjalankan bisnisnya. Gitu ya. Maka ekopreneur berinovasi dalam menciptakan model bisnis. Jadi seorang ekopreneur punya metode atau model bisnis yang dapat meminimalkan dampak negatif. Nah itu ya. Nah, itu contohnya mungkin packagingnya kadang-kadang kalau kita lihat di mana di pasar yang ada isinya sedikit tapi dikasih packagingnya gede-gede botol plastiknya gitu ya supaya kelihatan besar gitu kan supaya kelihatan besar kesannya murah supaya laku. Tetapi kalau seorang ekopreneur tidak setuju atau kurang sepakat dengan prinsip itu, dia ingin memberikan packaging boleh pakai botol plastik karena tidak ada alternatif lain. Pakai kertas nggak mungkin harus plastik, tetapi packagingnya semini mungkin, ya kandungan plastiknya jangan sampai digede-gedein, gitu ya. Nah itulah yang disebut dengan entrepreneur selalu berinovasi dalam menciptakan model bisnisnya terhadap lingkungan. Ya dengan mempertimbangkan tetap ada efisiensi sumber daya, jadi nggak jor-joran di dalam pengambilan sumber daya seperlunya ya. Kemudian penggunaan bahan baku juga yang ramah lingkungan. Kemudian perawatannya terhadap limbah dan polusi juga dia pertimbangkan atau dia lakukan proses AMDAL yang baik sehingga ketika sisa limbah yang mengalir ke bumi ke masyarakat itu sudah limbah yang ramah lingkungan lah, tidak berbahaya. Sudah difilter itu ya. Nah, ini contoh-contoh ecopreneurs ya. Nah, kemudian apalagi sih sifat characters daripada seorang entrepreneurs. Ya, mereka ini biasanya adalah bersemangat tentang yang berkelanjutan. Jadi memiliki semangat dalam melindungi lingkungan dan komitmen untuk menciptakan bisnis yang mengutamakan keberlanjutan. Jadi bisnisnya itu adalah diusahakan terus ya. Ketika dia harus nembang pohon, dia akan menanam kembali pohon. Contoh kayak gitu ya. Kemudian di dalam penggunaan air, penggunaan listrik, penggunaan bahan baku, penggunaan barang-barang yang alami. Nah inilah mereka punya concern yang tinggi. Nah, yang disebut inovatifnya di mana? Jadi inovatifnya itu menggunakan kreativitas mereka untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang ramah lingkungan. Jadi kreativitasnya tuh bukan semata-mata diutamakan kreatif produk yang aneh, produk yang baru, produk yang wow gitu ya. Tapi produk yang ramah lingkungan inovasinya. Ya, jadi inovasi kalau ternyata inovasi itu produknya tidak ramah lingkungan, itu bukan seorang ekopreneur. Ya, jadi dia berinovasi berkaitan dengan produknya akan muncul produk yang ramah lingkungan. Ya, jadi agak berbeda. Kadang-kadang kalau perusahaan-perusahaan yang mau bisnis, inovasi itu bisa saja tidak bersahabat.
Ya, oke. Tapi kalau ini Ecopreneurs ini adalah inovasi yang bersahabat. Kemudian apalagi ya? Memiliki tanggung jawab sosial. Ya, tanggung jawab sosial. Kalau dia berbuat sesuatu yang tidak baik, dia merasa ikut, ya bahasa kita ikut dosa deh, ikut ikut salah. Ya, jadi mereka bertanggung jawab dari aspek sosial. Ya, kemudian komitmen untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Ya, masyarakat itu kan lingkungan, bukan hanya sekedar pasar luas, pasar di Sabang sampai Merauke, tetapi lingkungan setempat juga punya dampak yang baik. Ya, terus apalagi sih, mereka berusaha menciptakan bisnis yang memiliki dampak sosial positif, ya selain dampak lingkungan. Dampak lingkungan terhadap alamnya bagus, tidak mencemari, itu dampak alam. Tetapi mereka juga memiliki dampak sosial positif. Bagaimana orang yang menggunakan produknya, bagaimana dampaknya, ya. Ya, itu beberapa hal. Kemudian biasanya seorang entrepreneur itu bisa disebut sebagai orang yang pemberani nih. Rada nekat. Nekatnya apa? Karena ini sebuah bisnis yang mungkin jarang orang mau. Karena apa? Tambah ruwet, tambah susah, tambah repot, ya, banyak aturan, gitu ya, keterlibatan pemerintah lebih luas. Ya, jadi kenapa seorang ekopreneur disebut pemberani? Karena bersedia mengambil resiko. Ya, resiko apa resiko? Biasanya sih resiko produknya bisa lebih mahal harga jualnya. Ya, itu resiko yang harus dia ambil, tapi dia memiliki sebuah keberanian untuk resiko itu ambil dan punya sebuah apa ya confident level, rasa percaya diri walaupun produk saya mahal tetapi ramah lingkungan dan akan laku. Itu membedakannya ya. Jadi satu hal yang perlu difahami. Kemudian mereka juga pasti ada sebuah keberanian menghadapi musuh-musuh atau pesaing-pesaing ya di dalam potensinya. Ya, artinya apa? Kalau produk-produk yang mungkin non green, bukan produk hijau, bisa saja punya potensi yang besar gitu ya. Tapi kalau produk ekopreneur ini bisa saja awalnya adalah produk yang sangat terbatas, sangat limited, tetapi mereka harus ambil risiko dengan harapan tentunya memiliki sebuah potensi yang besar sehingga mereka akan berani berjuang. Apalagi ciri-ciri seorang entrepreneur, ya, selain yang tadi sudah disebutkan, punya semangat berkelanjutan, kemudian bertanggung jawab sosial, kemudian pemberani. Nah, tentunya seorang entrepreneur juga memiliki autentik, unik, ada perbedaan, ya, ada pembedanya, ya. Autentiknya apa? Biasanya adalah selain tulus, mereka juga komitmen terhadap yang berkelanjutan, komitmen terhadap kualitas, ya. Jangan karena tekanan persaingan kemudian jiwa green bisnisnya mulai luntur gitu ya. Ya, adalah campur-campur kimia dikit deh, ya, gitu ya. Nah, mereka tidak biasanya akan betul-betul concern betul. Jadi praktek berkelanjutannya sebagai alat pemasaran dan percaya pada pentingnya melindungi lingkungan. Jadi mereka akan di dalam program, mungkin program komunikasinya, program promosinya selalu menekankan tentang pentingnya melindungi lingkungan. Gitu ya, pentingnya melindungi lingkungan. Siapa lagi kalau bukan saya gitu, kira-kira gitu. Nah, jadi secara keseluruhan sebetulnya seorang ekopreneur itu mencerminkan kombinasi unik dari sebuah bisnis, ya, unik dari sebuah bisnis. Kemudian kesadaran lingkungan dan tanggung jawab sosial. Ini tiga hal utama yang seorang entrepreneur yang akan dimunculkan. Ya, satu, kombinasi unik dari sebuah bisnisnya unik. Kalau mau bahasa pasarnya nyeleneh atau yang tidak lazim, mereka berani menghadapi itu. Kemudian mereka juga tetapi memiliki sebuah kekuatan lain, kesadaran terhadap lingkungan dan tanggung jawab sosial. Ya, ini hal-hal yang 3 poin kuat inilah seorang entrepreneur akan menjadi sebuah contoh lah panutan buat para pebisnis yang lain atau para UMKM bisa juga mencontoh mental seorang entrepreneur. Ya, nah itulah yang mungkin perlu kita sadari bersama. Jadi seorang entrepreneur itu tidak gampang tantangannya,
ya, tetapi juga banyak manfaat. Nah, mari kita lihat dampak positif dari seorang entrepreneurs. Nah, tentunya dampak positif orang entrepreneur. Pertama, penggunaan limbah itu udah dampak positif yang sangat kuat. Dan ini menjadi sebuah slogan atau menjadi unique selling positioning. Jadi kalau menjual itu ada anehnya nih, ada uniknya nih, ada pembedanya, yaitu adalah pengurangan limbah. Oke, jadi entrepreneur itu cenderung menggunakan bahan dan proses produksi yang ramah lingkungan sehingga menghasilkan atau sedikit atau bahkan tidak menghasilkan limbah sama sekali. Itu orientasinya, ya. Nah, itu dampak positif seorang entrepreneurs. Kemudian apalagi dampak positif yang lain, ya. Biasanya adalah akan terjadi peningkatan efisiensi, ya, efisiensi. Jadi entrepreneur menggunakan energi dan sumber daya yang terbarukan serta mencari cara untuk meningkatkan efisiensi. Apa efisiensi penggunaan sumber daya sehingga mengurangi penggunaan energi dan biaya. Jadi bagaimana penggunaan bensinnya bisa berkurang, cari mesin yang punya apa? Punya kapasitasnya tidak boros. Ya contohlah, kalau contoh sekarang mobil itu mobil listrik itu termasuk produk yang apa? Produk hijau, mobil listrik tuh. Ya, tidak ada penggunaan aki, tidak ada penggunaan bahan bakar gitu ya. Nah, itu ya. Tapi konsekuensinya apa? Ya memang harus merubah, memberikan sebuah transformasi edukasi terhadap masyarakat tentang mobil listrik, eh, termasuk sarana dan prasarananya. Gimana kalau di tengah jalan listriknya soal, nah artinya kan kita harus tahu tuh tempat ngecharge-nya di mana, berapa lama dan sebagainya. Dan itu butuh waktu cukup lama. Kalau ngecharge bisa setengah jam kali ya, atau bahkan bisa 1 jam. Tapi kalau bensin kan ya tinggal tunggu antrinya aja selesai. Nah ini contoh-contoh hal-hal yang perlu difahami tentang penggunaan dampak positif dari kalau seorang yang sebagai entrepreneurs, dampak positifnya. Ada nggak dampak positif yang lain? Masih ada. Yaitu kalau yang pertama tadi kita bicara apa? Pengurangan limbah. Yang kedua peningkatan efisiensi. Maka yang ketiga pasti ada dampaknya yang lain, yaitu pemulihan lingkungan. Jadi seorang entrepreneur itu melakukan, wah ini nih, ini daerah nih kok udah gersang nih. Wah gitu ya, banyak tanah kurang hijau. Nah, mereka akan menghijaukan daerah tersebut. Jadi pemilihan lingkungan. Wah ini tanahnya atau saluran airnya nggak baik nih. Nah, mereka akan coba membuat saringan, membuat apa sehingga lingkungan tersebut menjadi lebih sehat. Ya, jadi banyak faktor lah ya yang kita bisa lihat. Gitu kan? Jadi pemulihan lingkungan apa sih entrepreneur seringkali menciptakan produk dan layanan yang membantu memulihkan lingkungan seperti tanaman-tanaman yang terancam punah. Dia mencoba apa namanya membudidayakan tanaman yang mau punah tadi. Kemudian pengolahan kembali limbah yang tidak terpakai, ya itu banyak tuh ya teman-teman yang sebagai teman-teman yang kadang-kadang tukang pemulung plastik, pemulung dus bekas. Ya satu sisi mungkin mereka pekerjaannya hanya seperti itu, tapi dari satu sisi mereka adalah orang-orang yang sebetulnya juga ikut membantu di dalam ekopreneur, ya. Dus-dus bekas itu tidak berceceran terbuang percuma, plastik-plastik botol packaging juga tidak berkeliaran berserakan, dan mereka pungut dan mereka mendapatkan duit dari hasil jual sampah atau limbah tersebut. Kemudian para pengusahanya juga mendapatkan sumber harga pasti relatif lebih murah gitu ya. Jadi ini pemulihan lingkungan itu. Ada lagi nggak selain tadi? Ada, yang pasti ini yang dampak sosial yang bagus adalah menyadarkan masyarakat. Jadi campaign-nya atau beriklannya, promosinya pasti orang-orang entrepreneur salah satu slogan yang menjadi dampak positifnya adalah penyadaran masyarakat. Ya, saya yakin yang saya amati saat ini tuh masyarakat sudah mulai lebih aware ya, lebih peduli tentang kesadaran ya, apa makanan tidak berlebihan, mengambil makanan seperlunya gitu. Itu sudah banyak walaupun masih terdapat orang-orang tertentu mindset dan mentalnya memang mental belum ramah lingkungan.
tapi setidak-tidaknya sudah ada yang terlibat ya. Apalagi sih dalam hal makanan tidak terbuang-buang ya. Kemudian penggunaan apa? Sebetulnya penggunaan ini nih sewaan pakaian itu juga sebetulnya adalah mereka termasuk masyarakat yang peduli ya. Kemudian sewa pakaian ya. Kemudian kalau syukur-syukur bisa sewa kendaraan yang listrik. Nah, sekarang nih kendaraan tuh masih diesel, masih bensin ya. Coba kalau ada kendaraan sewa yang listrik gitu ya. Mungkin akan menjadi sebuah apa edukasi juga masyarakat tentang hal ini ya. Kemudian juga ekopreneur itu dapat memberikan contoh kepada masyarakat tentang pentingnya berkelanjutan dan menjaga alam semesta. Jadi ada bisnis daur ulang, itu adalah salah satu yang perlu kita contoh. Nah, tinggal kita ini sebagai pelaku mau ikut terlibat nggak di sana? Mau memilih bisnis yang ramah lingkungan nggak? Ya, kalau Bapak Ibu yang di sini hadir memilih bisnis ramah lingkungan, artinya sudah sebagai entrepreneur. Tinggal levelnya level apa? UKM gitu ya, atau UMKM. Itulah contoh-contoh hal yang bisa kita pelajari. Kemudian selanjutnya lagi kira-kira bagaimana kiat menjadi seorang ekopreneur. Ya, kita sudah kupas mindset, saya sudah sharing tentang tadi dampak positif, nah kemudian how to-nya ya, bagaimana menjadi seorang ekopreneur. Yang perlu kita miliki adalah perluas pengetahuan tentang isu lingkungan. Jadi kita mesti belajar nih tentang lingkungan hidup tuh bukan hanya eco-green gitu. Apa sih eco-green yang mendalam? Ya, mulai dari banyak aspek ya, banyak aspek ya. Eco-green tuh bukan hanya di tanah, eco-green juga bisa di laut, gitu ya. Saya kemarin dari Sulawesi Utara Manado, wah lihat ke Bunaken, ke Pulau Siladen gitu ya, lihat-lihat jalan. Ya ternyata itu sebagai objek wisata sebetulnya kan yang wisata alam, wisata kita melihat tentang indahnya terumbu karang, indahnya wisata bawah laut, ya. Tapi menuju ke sana 45 menit, ya sebelum menuju sana kiri kanannya banyak sekali sampah-sampah berkeliaran ya di laut. Katanya ini sampah akibat terbawa arus dari Filipina. Ya, di sana ya macam-macam, ada ember, ada kursi, ada guling gitu, di laut ya. Nah, ini contoh artinya apa? Bahwa mereka tetangga kita sendiri menganggap bahwa ramah lingkungan itu harus di darat gitu ya. Banyak pohon, enggak, di laut pun sama ya, bahkan di udara pun sama. Udara kemarin saya lihat, kalau lihat di sana udaranya segar, bersih, biru, jernih gitu ya. Di sini kadang-kadang begitu masuk Jakarta udaranya mulai abu-abu gitu kan. Nah, itu artinya apa? Artinya lingkungan udara tidak sehat ya. Ini contoh. Jadi kiat menjadi seorang entrepreneur, kita perlu belajar tentang yang disebut dengan ekobisnis atau green business itu sendiri ya. Jadi perluas pengetahuan tentang isu lingkungan. Nah, itu hal yang perlu kita ketahui sehingga kita tidak salah langkah ya, tidak salah langkah ketika harus masuk ke dalam bisnis tersebut. Itu yang pertama ya, perluas wawasan. Apalagi sih yang perlu kita tahu ya, kalau kita bicara bisnis, tentunya ya bicara bisnis, ya, setidaknya kita harus tahu apa peluang bisnisnya sendiri, ya peluang bisnisnya apakah cukup challenging, ya potensinya di mana, mana yang bagus, ya ini bisnisnya. Ya. Kemudian bisnis apa sih dari sekian banyak yang bisa akan apa namanya? Bisnis itu berkembang, tumbuh, perusahaan punya uang, punya laba, keuntungannya itu juga dikembalikan untuk proses pelestarian lingkungan. Jadi jangan sampai bisnisnya itu nggak bisa berkembang, bisnisnya mati gitu ya. Ya akhirnya program eco green, program ecopreneurnya tidak bisa berhasil. Jadi yang pertama perluas wawasan tentang tentang isu lingkungan. Yang kedua adalah perluas juga tentang identifikasi peluang bisnisnya. Jadi kita masih tahu nih. Oke. Terus apalagi sih? Nomor 3, pasti kalau kita orang bisnis ya, mesti deh tahu dong bisnis itu jangan pakai perasaan ya.
Ya, perasaan boleh, tetapi tentunya ketika memiliki jam terbang yang cukup, boleh pakai perasaan, feeling, ya, intuisi sebetulnya bukan perasaan lah, intuisi ya. Kalau kita sudah orang yang punya jam terbang bagus. Tapi kalau kita sebagai pemula, jangan pakai intuisi, karena kemungkinan banyak salah, banyak risiko. Ya, maka perlu dilakukan yang tiga riset pasar. Ya, riset survei. Mungkin surveinya kita nggak canggih-canggih, tetapi jangan jangan lengah bahwa survei itu adalah suara masyarakat, ya, karena kita jual produk masyarakat. Jadi lakukan riset pasar untuk memastikan ada permintaan untuk produk atau layanan seperti apa sih yang baik, gitu ya. Nah, ini juga bisa riset pasar itu ujung-ujungnya nanti adalah bisa yang terjadi inovasi dari produk yang ada, kemudian beralih, berinovasi, bertransformasi menjadi produk ramah lingkungan. Ya, bisa terjadi, sangat bisa terjadi. Dan ini terjadi juga di mana kemarin, di mana pemohon makan di sebuah resto gitu ya, di pinggir laut, ya di pinggir danau, bukan di pinggir laut, di pinggir danau. Nah, ternyata proses membuang air, air apa, cuci tangan ya, kita habis makan kan cuci tangan pakai wastafel, ternyata airnya dibuang ke danau sebenarnya kayak gitu. Nah, ini kan artinya apa? Artinya orang tidak sadar lingkungan, di danaunya berkena sabun, kemudian di danau tersebut juga pasti ada ikan, ya ada apa, makhluk-makhluk hidup di sana. Kemudian ada pasti juga ada apa sih, eceng gondok kali ya, ada tumbuh-tumbuhan juga di dalam danau itu. Nah, itu akan menjadi tidak sehat atau tidak ramah. Nah, ini contoh-contoh ya. Kita lakukan yang pertama tadi pengetahuan tentang dunia isu lingkungan diperluas. Yang kedua, identifikasi peluang bisnisnya tersebut menarik atau tidak. Ya, tentunya kalau kita bicara bisnis kan mesti ada aspek apa? Aspek ekonominya yang bagus. Okay? Dan yang ketiga, kita bicara riset pasar. Ada lagi nggak selain riset pasar? Tentunya ada, ya. Nah, ini mendasar banget, ini mendasar banget. Yang keempat adalah mesti bikin bisnis plan, rencana bisnisnya yang berkaitan dengan tadi bisnis hijau itu bisa sangat berbeda, kebutuhan-kebutuhan beda, ya. Nah, ya kita tetap bikin bisnis plan. Jadi jangan anggap ini bisnis kita kan kecil UMKM, kemudian ya udahlah jalan seadanya, ya jangan juga. Oke. Jadi tetap ada bisnis plan walaupun itu sederhana. Ya, bisnis plan apa sih yang sederhana? Tetap punya proyeksi penjualan, punya rencana kemampuan produksi berapa banyak. Ini kan mesti seimbang. Rencana jual dengan rencana produksi kan mesti diseimbangkan untuk penyediaan bahan baku dan seterusnya ya, supply. Atau punya bahan baku berapa, kita bisa jual berapa. Itu artinya rencana bisnis. Kemudian bagaimana permodalannya, bagaimana biayanya. Nah, itu rencana bisnisnya. Kalau tahun depan berkembang, kita mampu naik berapa banyak, sumber bahan bakunya dari mana. Itu adalah sebuah rencana-rencana bisnis. Siapa yang melakukan, ya, bagaimana promosinya, gitu ya, bagaimana faktor keuangannya, finansialnya, pendanaannya, gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal yang rencana bisnis tersebut, ya. Bagaimana mencapai target tertentu. Nah, kita punya ada ilmu marketingnya, ya. Kemudian ada visi misi, targetnya, strateginya, dan proyeksi keuangan. Jadi kita ya, walaupun kita UMKM, tetap saja punya rencana bisnis, walaupun itu sederhana. Itu nomor 4 ya. Kemudian nomor 5 apa? Nah, nomor 5 adalah tentunya kita perlu memiliki atau menemukan sumber daya yang berkelanjutan. Ya, sumber daya yang berkelanjutan yang ramah lingkungan, kemudian produk dan layanan yang kita miliki, kemudian juga selidiki pemasok yang beretika. Jangan sampai pemasok dari produk yang kita produksi sendiri adalah pemasok yang kurang bagus, ya, dalam artian awal-awal bagus ngasih produk yang apa ramah lingkungan, lama-lama produknya nggak ramah lingkungan. Nah, bisa terjadi. Nah, ini perlu diwaspadai ya, temukan sumber daya yang berkelanjutan. Jadi sehingga bisnis kita juga berkelanjutan. Tuh. Kemudian tentunya kita menjual itu perlu difahami juga, menjual itu kan bukan menjual produk, ada menjual juga merek. Ya, contoh menjual merek begini. Oh, kalau orang pakai kaos merek Nike, ya, wah bisa 400.000. Begitu merek Nike-nya dicabut,
mungkin 70.000 juga nggak berani beli tuh. Kenapa? Karena menjual itu juga selain ada produk yang kita beli, jasa yang kita beli, juga ada brand. Maka perlu membangun brand yang baik, memiliki nama-nama yang cocok dengan produk. Jangan nama itu asal-asalan, ya. Nah, kalau yang sementara ini yang sering terjadi kan banyak sekali orang-orang kuliner namanya tuh asal-asalan, ya. Resep oma, resep oh, Mbah 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 Parto. Ya bukan nggak boleh, boleh sih boleh, tetapi kan tidak komersial produk itu. Membangun mereknya perlu komersial, gitu ya. Jadi buat Bapak Ibu semua yang hadir di dalam acara kali ini, webinar ini, penting membangun merek. Membangun merek itu seperti kita milih nama buat anak gitu ya. Kan pasti nama anak kan nggak sembarang kita kasih. Kan nama anak tuh biasanya kan pasti ada filosofi-filosofinya, ada keindahan-keindahan, ada arti-artinya gitu ya. Nah, ini di dalam membangun merek untuk produk-produk yang eco green gitu ya. Ya perlu kasih nama-nama yang cantik, nama-nama yang indah, nama-nama yang mengenang, nama-nama yang bagus ya, sehingga konsumen bisa merasakan di dalam merek tersebut ada rohnya. Jadi menjual produk itu bukan hanya menjual menjual isi, fitur, tetapi juga ada faktor roh yang menempel, ya roh produk. Kalau di dalam kita bicara branding itu, brand itu ada rohnya. Rohnya apa gitu ya. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi nomor 6 bangun merek. Nomor 7 apa? Nomor 7 biasanya berikan kemampuan untuk melacak dampak lingkungan. Jadi kita perlu tahu sumber-sumber bahan baku. Kita punya sebuah sebuah kemampuan atau akses juga untuk melihat sumber dayanya, benar nggak nih yang dibikin tuh adalah ramah lingkungan, ya. Jadi punya akses, ya. Kalau di dalam bisnis saya kan ada bisnis kuliner juga, itu para user dari hotel bintang 5 itu mereka punya akses dan minta harus masuk ke dapur kita, kebersihannya dicek. Kemudian ngecek freezernya, temperaturnya berapa, lihat gudangnya, bagaimana tata letak gudangnya, banyak dus atau enggak, terus ngecek lagi tentang airnya, wah airnya gimana, sudah tersertifikasi enggak, air yang sehat enggak, gitu ya. Ya gitulah. Nah itu artinya apa? Kita pun ketika sudah masuk ke dalam dunia sebagai entrepreneurs yang baik tentunya ya, perlu memiliki akses untuk melihat, melacak daripada sumber, dari pemasok ya, benar nggak yang dipasok itu adalah sesuai dengan spesifikasi. Dan yang tidak kalah pentingnya yang ke-8 adalah tentu pasti terus belajar dan beradaptasi ya, belajar untuk meningkatkan wawasan sehingga kita selalu terupdate atau terbarukan. Kemudian beradaptasi karena hidup itu kan dinamis ya, maka perlu beradaptasi. Beradaptasi dalam hal apa? Ya yang paling cepat biasanya adaptasi dalam hal teknologi ramah lingkungan ya. Bagaimana mesin-mesin kita atau alat-alat kita yang bisa ramah lingkungan. Apa sih mesin yang ramah lingkungan? Carilah mesin yang hemat listrik, itu ramah lingkungan. Selain ramah lingkungan artinya penggunaan listrik hemat, kedua juga dampaknya apa? Biaya produksi kan jadi kecil kalau listriknya hemat. Nah, itu contoh ya, hal-hal yang perlu kita sadari. Karena apa? Karena ketika ramah lingkungan, biaya produksi kecil, maka harga semakin murah dan kita akan semakin bisa bersaing di dalam bisnis gitu loh. Nah, itulah hal-hal juga yang ke-8 terus belajar. Dan kemudian kiat-kiatnya ya. Tadi kita bicara manfaatnya ya. Sehingga ketika kita sudah tahu dampak positif, kemudian kiat-kiat menjadi seorang entrepreneur, maka muncul di akhirnya itu adalah keuntungan sebagai seorang entrepreneur. Ya, kita susah-susah jerih payah membangun bisnis yang ramah lingkungan. Kita sebagai entrepreneur, apa sih untungnya? Kan mesti dari segi bisnis kan perlu dipertimbangkan ya, perlu kita tahu. Jadi adalah membuat yang lebih ramah lingkungan. Jadi sebetulnya keuntungannya adalah kita sebagai edukator, ya, kita sebagai orang volunteer yang bisa merubah perilaku
orang menjadi gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Ya, nah, itulah hal-hal yang perlu kita sadari. Ya, nah selain memberikan dampak positif bagi lingkungan, menjadi seorang entrepreneur juga memiliki berbagai keuntungan lainnya. Apa aja sih untungnya sih? Nah, pasti ada faktor keuntungan buat personal. Wah, si itu tuh Mas Regi tuh, Kak Regi tuh bisnisnya gini loh. Wah, jadi artinya apa? Secara personal kita mendapatkan keuntungan. Ya, ada faktor kepuasan juga. Ya, ada kata Mas Regi nih bikin bisnis eko sebagai ekopreneur, pasti ada kebanggaan sendiri buat diri sendiri. Ya, nah tentunya kebanggaan itu pribadi, tetapi juga pasti ada kebanggaan untuk lingkungan. Ya, ya di daerah sini nih saya yang rawat loh, wah, wilayah sini loh saya yang jaga nih, gitu ya. Jadi untuk lingkungan setempat, jadi orang-orang lingkungan nanti juga akan tahu siapa sih bosnya pengusaha ekopreneur tentang X itu ya, tentang bisnis ini. Oh si Anu, ya. Nah, dalam hal pemanfaatan CO2. Terus terang aja, ketika saya kemarin seminggu di mana di Sulawesi Utara ya, kok rasanya napas tuh jadi lega ya, nyaman, segar, lihatnya laut tuh biru, ya udara biru cerah, kemudian masih sejuk, rasanya kok apa ya, eh, nyaman gitu loh, ya. Nah, nah, tentunya tadi kita sudah bicara tentang dampak positif, bagaimana menjadi seorang entrepreneurs, keuntungan yang diperoleh, tetapi juga pasti untuk menuju ke sana ya ada tantangan, ya ada hambatan, ada challenge ya yang perlu kita hadapi. Ya, biasanya apa? Pasti adalah faktor kesulitan dalam mendapatkan pendanaan. Apalagi kita pemula ya, laporan neraca keuangannya nggak ada gitu ya. Nah, ini hambatan-hambatan ya. Ya, sebagai entrepreneurs nih, kesulitan mendapatkan pendanaan. Kenapa? Bisa saja karena memang bisnisnya tidak terlalu besar ketimbang bisnis yang konvensional. Ya. Apalagi sih, ya, pasti kalau orang sudah mulai berburu ke dalam bisnis green, bisnis hijau itu, ya seorang entrepreneur, maka persaingan akan semakin lebih ketat. Ya, nah, banyak sekali industri yang berorientasi pada lingkungan semakin berkembang dan semakin banyak pesaing yang masuk ke pasar green business ini. Jadi ini artinya berapa? Wah, orang semakin besar demand-nya, nah, biasa persaingan akan semakin tinggi. Nah, itu yang perlu disiapkan juga kita. Yang ketiga adalah yang hambatan terbesar yang saat ini masih terjadi di kita adalah kurangnya kesadaran konsumen. Ah, ngapain sih barang ini mahal? Padahal lupa ada beberapa kandungan di sini yang ramah lingkungan yang mereka tidak perhitungkan, ya. Dan ini masih banyak terjadi. Saya kan baru keliling-keliling juga seminggu ke sana sini sambil ngamati juga. Ya masih banyaklah orang-orang yang nggak sadar tentang kesadaran konsumen untuk apa contohnya, wah masih ngerokok di sana sini, bukan nggak boleh merokok, bagi yang smoker silakan merokok, tetapi smoker mereka ya merasa tidak berdosa, merasa tidak bersalah dekat-dekat orang yang tidak merokok, atau ya begitu bebasnya lah mereka tidak menyadari lingkungan. Ini contoh-contoh ya, tantangan sebagai entrepreneur baik dalam kegiatan apapun, penggunaan bensin yang boros ya berkendaraan ya, atau mesinnya nggak benar kayak kemarin tuh, perahunya tuh nggak terawat baik, akibatnya apa? Wah jadi ngebul itu asap ya, asap ngebul kan pasti itu terjadi pemborosan bahan bakar gitu ya. Nah inilah artinya kurangnya kesadaran konsumen. Itu poin-poin yang kita perlu pahami. Oke. Nah, kemudian tadi tiga hal yang menjadi tantangan ya. Tantangan pertama itu apa? Kesulitan mendapatkan pendanaan, kedua persaingan ketat, dan yang ketiga kurangnya kesadaran konsumen. Nah, pertanyaan selanjutnya strateginya gimana mengatasi itu semua? Pasti strateginya adalah perlu menggunakan teknologi dan sumber daya baru. Jadi teknologi perlu yang terbarukan supaya ramah lingkungan. Kedua, sumber daya baru. Sumber daya itu bisa macam-macam. Bisa sumber daya alam, bisa sumber daya manusia juga. Jadi kalau kita harus rekrut orang-orang atau karyawan pun yang memiliki kesadaran tentang green business. Jangan bisnisnya green business tetapi karyawannya nggak green. Gitu ya, karyawannya ceroboh di dalam pemahaman eco-friendly-nya, ya juga nggak baik kan ya.
gitu ya. Kayak orang dilarang merokok tetapi dianya merokok gitu. Nah, ya, ini contoh artinya satu menggunakan teknologi dan sumber daya yang baru kalau kita perlukan. Kedua, menjalin kemitraan. Tentunya kita punya batasan kemampuan. Bisa kemampuan finansial, kemampuan teknologi, kemampuan pengetahuan, kemampuan di dalam memasarkan produk, atau kemampuan di dalam keuangan. Nah, mari di dalam mengatasi hambatan-hambatan tadi, kita bekerja jangan sendiri. Jadi artinya apa? Kalau perlu bermitra, join, kerjasama, ya, apa? Bermitra itu ya punya partner lah, ya, yang intinya adalah saling menguatkan, saling mengisi kelemahan-kelemahan kita. Dan yang tiga adalah meningkatkan kesadaran konsumen. Jadi slogan-slogan iklannya, slogan-slogan promosinya, selalu jangan lupa tentang menyadarkan konsumen agar mereka membeli produk bukan semata-mata produk, atau mereka menggunakan jasa bukan semata-mata jasa, tetapi ada faktor mereka mulai tersadarkan sebagai makhluk Tuhan yang cinta lingkungan, gitu ya. Nah, baik, nah sekarang kita coba sebelum lanjut ke diskusi tanya jawab, ada beberapa hal yang sangat mendasar kalau seorang entrepreneur itu kan perlu juga beretika di dalam berbisnis. Ya, etika bisnis bagi seorang entrepreneur itu artinya apa? Butuh transparansi. Mohon maaf memotong. Ya. Ada dari Bapak Benyamin kurang ini Pak, terlalu kecil suara Bapak. Oke, saya dekatkan lagi. Maju, oke. Jadi etika bisnis sudah bagus sekarang? Halo, sudah bagus suaranya? Sudah lebih jelas? Sudah, dari sini sudah Jelas, jelas. Pak. Bagaimana? Bagus. Oke, baik. Sudah Jadi jelas, Pak. Terima kasih. hal yang perlu kita pahami adalah tentang etika bisnisnya itu sendiri. Jadi jangan kita bisnisnya adalah bisnis hijau, tetapi kitanya di dalam bisnis tidak beretika, tidak transparansi, tertutup gitu ya. Nah, ini perlu transparansi. Sehingga entrepreneur harus menjaga keterbukaan dalam hal banyak faktor ya, dalam hal ingredients artinya bahan bakunya jelas, komposisinya jelas, kemudian juga kebijakan bisnisnya gimana, ya ada kata terjadi sesuatu misproduction gitu ya, harus gimana, dan kemudian juga informasi dampak lingkungannya seperti apa ya. Kalau kali nomor satu biasanya tuh kalau di dalam dunia obat ini sangat clear, dunia obat ya bisnis, karena itu yang produk yang diminum gitu ya masuk tubuh manusia itu sangat clear dalam terhadap lingkungan. Harap biasanya jauh kalau pedih, harap Anda segera hubungi dokter gitu ya. Kalau terjadi gatal-gatal, harap hubungi rumah sakit terdekat dan sebagainya. Itu kan artinya pengaruh terhadap lingkungan. Nah, demikian juga kita, kalau produk kita tuh apa ada dampak lingkungannya nggak sih? Nah, itu yang perlu disadari. Selain transparansi, apalagi? Nah, kita perlu yang disebut dengan fair business, fair trade ya, fair trade. Jadi seorang entrepreneur harus memastikan bahwa produk yang mereka beli dan jual diproduksi dengan cara yang benar, cara adil, cara yang baik. Ya, produknya bahan-bahannya adalah bahan yang eco-friendly, tetapi bisa-bisa nanti cara produksinya nggak eco-friendly, gitu ya. Oke, atau dengan cara nakal-nakalan, ya. Nah, itu hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah etikanya transparansi, kedua juga ada fair play atau fair trade orang bilangnya ya. Yang ketiga pasti etika bisnis sebagai entrepreneur. Yang ketiga adalah tanggung jawab sosial. Jadi ketika ada sesuatu yang kurang baik untuk lingkungan, kita ikut bertanggung jawab. Nah, ini hal-hal yang perlu kita pahami dari awal sehingga konsumen kita, prospek kita tuh percaya terhadap produk yang kita bikin. Oke, betul-betul ada tanggung jawab sosialnya, bukan tanggung jawab sosial hanya sekedar slogan, ya. Tanggung jawabnya adalah termasuk dalam hal komitmen atau memberikan sebuah garansi. Baik, Bapak Ibu semua, kira-kira pointer-pointer di dalam mindset bisnis ini kita sudah kupas ya semua. Saya rasa tentang mindsetnya sudah ya, tentang apa keuntungannya sudah, keuntungan bisnis, kemudian juga kita sudah kupas tentang apa
Selain keuntungan tadi soal etika, kemudian strategi, ya, kemudian hambatan, mengatasi hambatan ya. Nah, kita sudah kupas semua. Oke, untuk itu kita sudahi dulu Rere ya. Mungkin boleh dilanjut dengan sebuah diskusi, tanya jawab, atau bahkan mungkin Bapak Ibu semua boleh menambahkan ya, melengkapi. Oke, Yuk. baik. Terima kasih Pak Min yang sudah menjelaskan mengenai materi dengan cukup sangat jelas-jelas sekali dari mulai strategi, dampak, terus kekuatan, bagaimana kita seorang ekopreneur ini bisa bertahan gitu dengan pesaing-pesaing yang ada di sekitar kita. Nah, namun agar diskusi kita bisa lebih bermakna, nanti Bapak Ibu semua bila ada pertanyaan boleh dipersilakan, bisa melalui kolom chat ataupun Bapak Ibu bisa raise hand atau on mic, silakan. Ataupun kalau misalkan Bapak Ibu tidak ingin bertanya namun ingin sharing juga dipersilakan. Gitu. Kami dengan sangat terbuka membuka sesi diskusi ini. Mari Bapak Ibu. Oke, mungkin yang pertama dari Bu Yeli. Dipersilakan untuk on mic, perkenalkan diri dan asalnya dari mana, lalu apakah akan mengajukan pertanyaan atau akan sharing. Silakan. Oke, terima kasih Mbak. Perkenalkan saya Yeli dari Aceh, tepatnya di Banda Aceh. Oke. Ya, terima kasih Pak Min ya, penjelasannya cukup mudah dimengerti ya. Beberapa penjelasannya tadi. Saya ingin menanyakan Pak, di sini kan tadi ada dijelaskan tentang kiat menjadi seorang ekopreneur. Salah satunya di poin 2 itu peluang bisnis ya. Nah, supaya bisnis itu nggak kayak rasa-rasanya kayak gitu, gimana sih cara nentuin peluang bisnis sehingga kita nggak merasa-rasa, ini cocok nih kayak gitu. Mungkin ada tips Pak gitu. Atau mungkin nanti bisa juga dihubungkan dengan bisnis Bapak sekarang, bagaimana menentukan peluang usahanya, terus juga riset surveinya bagaimana, kemudian juga nih tantangan dan hambatan nih. Mungkin sepengalaman Bapak menjalani usaha ekopreneur ini, tantangan dan hambatannya itu gimana cara untuk menghadapinya sehingga sustainable kayak gitu, sampai berlanjut hingga sekarang. Nah, itu saya dan terima kasih. Yuk. Oke, langsung dijawab saja Pak Min. Oke, ada 2 pertanyaan ya. Buat saya catat dulu Bu Yeni dari Aceh. Yang pertama menentukan peluang, yang kedua mengatasi hambatan, kira-kira begitu ya. Oke, baik begini Bu Yeni, terima kasih atas pertanyaannya. Saya jelaskan, menentukan peluang. Sebetulnya kalau menentukan peluang, kita sudah diskusi di YouTube ini juga sama, yang berapa 2 minggu lalu ya, tidak salah ya, tentang peluang bisnis untuk eco green. Kalau misalnya waktu sudah 10 peluang tersebut, sumber daya yang kita miliki seperti apa, yang kita punya seperti apa. Nah, itu satu hal dulu. Jadi, pasti eco green itu punya bisnis yang sama. Ya, dan Aceh bisa kan walaupun sama-sama Mohon maaf, suaranya putus-putus. Problem jaringan kali ya. Oke, jadi begini, walaupun wilayahnya berbeda, contohnya Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera, tetapi bisa saja bisnis yang cocok atau bisnis yang tepat itu secara umum dulu ya, secara umum bisa berbeda karena sumber dayanya yang berbeda, alamnya berbeda, lingkungannya bisa berbeda. Oh, yang perlu disadari dulu. Yang kedua, yang perlu kita lakukan adalah selain sumber daya yang ada, itu kita punya kompetensi seperti apa. Ya bisa saja Mbak Yeni ini kompetensinya belum tentu di dalam bisnis. Bisa saja, oh ternyata saya bisa, bisnis saya di bidang ya, atau di bidang beverage, atau mungkin di bidang sewa baju, sewa pakaian gitu ya. Kan perlu diketahui juga kompetensi juga pengaruh ya, karena punya kompetensi sukses makin tinggi. Jadi kita bisnis tentu faktor kompetensi perlu. Yang perlu dilakukan
tadi produk pasar, kebutuhan masyarakat, produk apa yang jauh itu produk apa sih di apa yang baik bisa kita sebutkan untuk wilayah Aceh ya dengan sumber daya di lokasi dan lokasi ini berada sumber daya apa yang bisa dilakukan apakah bisnis wisata ya kita bikin bisnis wisata hijau di wilayah tersebut apa kita mau bisnis tentang sayuran sayuran apa yang ramah pupuk organik contohnya gitu. Oh, ternyata itu cocok bisnis tentang apa sayur buah organik. Jadi perlu riset pasar yang ketiga kita tahu. Nah, setelah tentunya kita yakin karena kalau saya nggak kurang ahli ya belajar gitu ya mendalami kayak tadi poin pertama kita perlu belajar bagaimana kalau belajar tapi ada tetangga teman atau saudara punya kalian ya kita boleh join gitu ya bermitra hitungannya bagaimana tentang paham seperti ya dibuat ini tentukan dulu peluang yang dengan potensi pasar karena itu akan menentukan produk itu dijual ke mereka gitu. Jadi jangan atas kita tapi juga perlu pasar yang besar supaya bisnisnya skala produknya masuk. Kemudian bagaimana mengatasi hambatan ya memang mengatasi hambatan butuh tough lah ya yang disebut dengan advertising quotient jadi adalah kecerdasan daya juang kecerdasan mengatasi hambatan ya dengan cara apa ya belajar tentang sesuatu kita tidak tahu belajar kepada siapa ya kita kepada teman orang kepada siapapun itu hambatan tapi kalau dari konteks materi ini hambatan itu biasanya adalah faktor finansial ya yang jadi pengumpulan data itu nggak gampang yang harus kita pikirkan bagaimana sebetulnya atau kita bermitra dengan orang-orang yang kita memiliki frekuensi yang sama ya sehingga mereka ada faktor ya. Dan hambatan yang lain lagi apa sih yang lain dalam mengedukasi masyarakat nah, itu yang kadang ini bikin gemes nggak sadar sih kurang sadar ya itu masyarakat karena masyarakat satu bisa juga sadar tentang produk hijau tahu produk hijau ya dia sadar tetapi masalahnya dia daya belinya nggak kuat dan harganya agak mahal nah, ini kan menjadi satu hambatan sendiri maka dipikirkan solusinya gimana apakah packagingnya ukurannya lebih kecil sehingga harganya lebih murah atau mungkin ada fasilitas kredit nah, beli barang itu ada ngutang tapi kan ada ngutang bagaimana kita kerjasama dengan pihak perbankan dan sebagainya untuk memfasilitasi itu semua itu beberapa kriteria yang bisa dilakukan. Ditanya bagaimana dengan kaitan dengan bisnis saya. Bisnis saya nyaris mostly gitu ya. Dari dulu sudah nyaris bisnis hijau apa? Karena bisnis saya itu konsultan tapi nggak pakai bahan baku banyak. Bahan bakunya cuma komputer itu. Ya paling kalau harus fotokopi itu aja. Tapi sekarang nyaris juga saya ketika memberikan training jarang juga dikasih hard copy ya. Saya kasih soft copy aja udah yang butuh ya di print kalau nggak butuh ya udah nggak usah print tapi soft copy jadi artinya penggunaan limbah toner sudah mulai berkurang tapi apakah berapa banyak yang mungkin tidak sebanyak ketika limbah-limbah apa makanan tersebut ya tapi lah kalau bicara pengalaman saya dengan beberapa bisnis saya nanti. Ada nggak bisnis di luar pada tahun ini? Ada juga bisnis food. Bisnis food pasti saya ada beberapa kriteria yang ramah lingkungan. Apa sih lingkungan ramah lingkungan? Tidak menggunakan MSG bahan kimia. Jadi itu contohnya. Kemudian tidak menggunakan pewarna untuk makanan-makanan. Nah, itu adalah kalau bicara food ya apalagi sih ramah lingkungannya tidak pewarna tidak menggunakan kemudian juga yang kuat adalah bahan bakunya saya banyak menggunakan bahan ubi itu yang kita beli jadi contoh hal-hal yang kalau bicara eco friendly jadi yang coba saya lakukan begitu ya begini ya.
Oke, Halo, begitu Bu Yeli. Apakah sudah jelas cukup menjawab Bu Yeli? Yeli atau Yeni? Yeli Sustarina, Bu Yeli. Oh, Yeli, Yeli Suster. Iya. Oke, mungkin sebelum kita ke pertanyaan yang raisen lagi, Pak Min, ini ada yang bertanya di kolom chat juga. Contoh ekobisnis UMKM menengah dan besar apa saja yang ada sekarang ya, Pak? UMKM, Dijelaskan. contoh. Oke. Yang ada sebetulnya adalah satu, itu produk-produk yang apa? Organik ya. Itu kan ramah lingkungan juga ya, tidak menggunakan pupuk kimia ya, sayur organik, buah organik. Itu kan sudah marak, sudah banyak ya. Itu satu. Kedua sebetulnya apalagi sih wisata Argo ya. Kemudian masuk keliling-kelilingnya nggak pakai motor, nggak pakai mobil ya suruh jalan lah atau pakai goes sepeda kalau memungkinkan gitu ya. Jangan sampai kita wisata Argo tapi naik mobil ke sana ke sini gitu ya. Contohnya lah ya kalau tapi kecuali kalau skala besar sekali, luas sekali ya. Kalau skala kecil ya kita di dalam area wisata itu jalan. Kemudian gedung-gedungnya atau rumah-rumahnya, tempat-tempatnya juga ramah lingkungan ya. Kemudian apalagi bisnis wisatanya banyak berkaitan dengan bukan hanya macam-macam, tetapi juga makanan-makanannya juga bisa makanan yang sehat, ramah lingkungan ya. Seperti contohnya EcoCamp kan, EcoCamp di sana VJ, makanannya tidak ada barang bernyawa. Itu kan sebetulnya kan sudah masuk ke dalam wisata juga sebetulnya. Ada edukasinya, kemudian cuci piring sendiri dan sebagainya. Itu bisa. Tiga, apalagi sih bisnis ramah lingkungan kalau yang kita bicara UMKM kan banyak lah ya. Sewa kendaraan, sewa motor, sewa mobil, tapi yang listrik deh. Coba ya, begitu ya. Nah, itu kan sudah lebih ramah lingkungan ketimbang berbahan bakar solar dan bensin. Itu tiga. Keempat juga kita bisnis daur ulang. Bisnis daur ulang kan itu juga ramah lingkungan ya. Tutup-tutup botol plastik menjadi produk apalah, produk aksesoris, kerajinan tangan, bisa saya lihat juga plastik ada yang bisa menjadi menggantikan papan atau kayu ya, sebagai alas meja dan kursi. Nah, itu adalah ya, tapi itu mulai besar ya, ada mesin, ada segala. Itu adalah produk-produk yang ramah lingkungan. Kemudian penyewaan baju juga sebetulnya kalau saya boleh amati itu sebagai ramah lingkungan. Kenapa? Daripada orang beli baju gantung sekali, beli baju wah dipakainya 2 tahun sekali, setahun sekali. Ya kalau butuh pesta ya udah sewa aja lah, lebih murah gitu ya. Sehingga tidak terjadi penebangan pohon, tidak terjadi bahan bahan kain yang berlebihan gitu ya, terbuang gitu ya. Nah, itu contoh-contoh. Atau juga ada kalau baju sekarang saya udah beberapa kali dapatkan baju dengan bahan dari serat bambu. Bahan dasarnya serat bambu. Ya, lebih enak, lebih halus, lebih dingin, lebih tipis ya. Tentunya harganya sedikit lebih tinggi, tapi lebih tinggi juga 20% lebih tinggi lah ya saya lihat dari serat bambu. Itu adalah contoh-contoh bisnis ramah lingkungan kalau yang barang ya gampang. Ada nggak? Oh ada, bisnis jasa juga ada ramah. Oh arsitek yang ramah lingkungan ngedesainnya itu. Jadi jasa ngebangun rumah, seorang arsitek itu adalah jasanya membangun rumah yang ramah lingkungan desainnya. Nah, itu kan bisa juga menjadi sebuah opportunity, ya, sebuah peluang bisnis. Ya, tentunya ada yang kelas-kelas berat, ya, adalah yang sangat tinggi, ya, yang apa teknologi ramah lingkungan, ya, itu berat. Tapi buat UKM banyak sekali yang bisa kita belajar. Oke ya. Oke, Pak Min, terima kasih. Sudah cukup menjawab ya, Bu. Nah, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Awi. Budidaya lebah madu Awi, untuk diambil madunya apakah bisa masuk kategori ekopreneurship? Kalau iya, bagaimana penjelasannya? lebah madu ya. Oke. Ya, ini sebuah dilema ya, lebah madu itu ya, sebuah dilema. Satu sisi memang kita eh, apa madu itu kan hasil daripada lebah. Tapi kalau proses apa namanya proses menangkarnya ya, menebaknya tidak banyak terbuang gitu ya, bisa digunakan banyak apa kemanfaatannya, ya bisa dikategorikan produk ini produk ramah lingkungan karena tidak dari anggaplah dari bahan-bahan chemical masuk. Jangan sampai madunya udah campur gula, gulanya juga pakai gula pemak
alam dari tebu contohnya gitu ya. Nah ini juga hal. Nah kemudian bukan semata itu, packagingnya juga madu itu ramah lingkungan ya, madunya dari lebah. Tetapi packagingnya bagaimana, ramah lingkungan enggak? Kalau punya botol, botolnya seperti apa antara isi dengan botol. Kemudian cara memproduksi, fillingnya, ngisinya bagaimana. Cara promosinya juga bagaimana. Ya ramah lingkungan lagi, bisa bahan karena tapi secara umum lah kalau madu kan botolnya nyaris botol kaca ya, nggak bisa botol plastik ya. Secara umum karena nah, itu kalau saya sepintas lihat termasuk produk yang ramah lingkungan. Tetapi perlu dilihat bagaimana cara distribusinya. Mau beriklan nggak ke buat ramah lingkungan di dalam proses produksinya, proses pengambilannya, proses penangkarannya, kemudian termasuk proses distribusinya, packagingnya dan seterusnya ya. Jadi secara umum sih lebah madu produk yang bagus ya, termasuk ramah lingkungan lah. Andai kata tidak ramah pun mungkin dengan mudah kita bisa ngatasinya. Ya biasanya tidak mudah dalam arti apa? Mungkin di dalam hal packaging distribusinya ya. Tapi kalau sumber dayanya mestinya sih lemah ya. Nah, kecuali kalau dengan cara bikin mati lebahnya proses madu karena ingin ngambil sarangnya, lebahnya dibikin mati itu. Nah, ini nggak ramah lingkungan ya. Oke gitu ya Pak. Siapa Pak Awi ya? Iya, Pak Awi, betul sekali. Terima kasih, Pak Amin. Bapak Ibu semua, berhubung sebentar lagi sesi kita akan berakhir. Tenang saja, Bapak Ibu semua, kita akan masih bisa berbincang-bincang lagi. Dan materi ini juga akan di-share. Namun yang masih banyak pertanyaan mungkin belum bisa terjawab semua. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi bersama Pak Min di kemudian hari dan waktu. Dan mungkin Pak Min sebelum menutup, saya pengen mengundang Pak Min untuk apa ya, closing statement pada pematerian hari ini. Silakan. Oke. Begini ya, jadilah orang yang memiliki value, ya, memiliki nilai dalam berbagai hal. Dalam berbagai hal, kalau kita masuk dalam organisasi, milikilah bahwa saya sosok memiliki nilai di dalam organisasi. Begitu juga ketika kita sebagai pengusaha atau sebagai entrepreneurs, jadilah entrepreneur yang memiliki value. Ya, value-nya dalam hal apa? Tentunya value dalam ramah lingkungan. Jadi jadilah Anda volunteer orang-orang pertama sebagai entrepreneurs. Begitu ya Mbak Rere ya. Oke, terima kasih Wak. Closing statement-nya sangat menancap langsung. Nanti ini bisa, pematerian hari ini bisa nanti Bapak Ibu semua implementasikan, terutama nanti ketika kita bertemu di Green Leader, karena akan banyak sekali materi-materi yang menarik lagi. Dan Bapak Ibu semua diingatkan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan bersama, yaitu mengenai keberlangsungan nanti Green Leader. Nah, Bapak Ibu semua, nanti tolong disiapkan untuk membawa alat tulis. Nah, buku tulis yang menarik gitu. Buku yang memiliki makna. Jadi bukan seperti buku sidu ataupun buku-buku yang lainnya seperti tulisan biasa untuk sekolah, tapi Bapak Ibu nanti harus memiliki buku yang bermakna, yang nyaman untuk nantinya ditulis. Bukan hanya buku, nanti Bapak Ibu semua harus memiliki ballpoint yang berisi warna-warni gitu. Ada warna merah, hijau, biru, hitam gitu yang dalam satu pulpen itu terisi warna-warni. Atau juga bisa membawa spidol juga. Jadi selain ballpoint membawa spidol warna-warni gitu. Karena kami ingin kita semua ingin belajar bersama mengenai menulis di EcoCamp, bahwa kegiatan menulis ini tuh bukan sesuatu hal yang sulit dan juga membuat kita malas, tapi menulis itu merupakan sesuatu hal yang menyenangkan dan juga bermakna. Jadi agar kita senang menulis, jadi bawalah buku yang bermakna untuk kita dan juga alat tulis yang berwarna-warni. Itu. Dan juga mengenai absensi, Bapak Ibu semua bisa mengakses di kolom komentar, nanti akan ada admin yang mengirimkan link absennya. Nanti jangan lupa diisi terlebih dahulu sebelum keluar dari Zoom ini. Dan juga mengenai jadwal keberangkatan, Bapak Ibu juga jangan lupa yang bagi yang belum mengisi jadwal keberangkatan, kami tunggu dan juga nanti akan ada linknya di kolom komentar. Nanti akan admin sampaikan. Lalu yang terakhir adalah nanti ketika Bapak Ibu
akan bersiap untuk berangkat, jangan lupa untuk membawa bahan bumbu tradisional ala daerahnya Bapak Ibu semua. Nah, tidak perlu banyak-banyak, cukupkan untuk 2 sampai 3 porsi gitu. Seperti misalkan ingin memasak satu menu ala daerahnya nih, butuh bumbu apa aja untuk memasak hal itu gitu. Nanti dipersiapkan. Oke, jadi diingatkan lagi, pertama itu membawa buku yang bermakna, buku kosong untuk nantinya Bapak Ibu coret-coret tulis menulis, juga alat tulisnya yang berwarna-warni. Lalu yang kedua adalah bahan bumbu tradisional yang harus Bapak Ibu bawa dari rumah untuk kita olah bersama-sama membuat makanan ala daerahnya masing-masing. Itu merupakan pengumuman pada hari ini dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Min yang sudah senantiasa membersamai kita belajar bersama-sama. Semoga kita semua sehat dan diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Namun sebelum kita menutup sesi kita kali ini, saya ingin mengundang kembali Bapak Ibu untuk rileks dan duduk dengan nyaman karena kita akan tutup dengan doa, lalu kita akan melakukan foto bersama. Seperti itu. Mari kita posisikan duduk kita dengan nyaman. Mari kita pejamkan mata kita, tundukkan kepala kita, dan siapkan hati, pikiran, jiwa, raga kita untuk siap untuk berdoa. Mari kita kembali ke napas, napas masuk, napas keluar. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk berdoa dalam hati sesuai dengan kepercayaannya dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik Bapak Ibu semua, bagi yang bisa on kamera, silakan on kamera karena pada saat ini kita akan melakukan sesi foto bersama untuk mengabadikan momen kita pada sore hari ini. Silakan tunjukkan wajah tampan dan cantiknya Bapak Ibu semua. Kita bersiap untuk tersenyum. Oke, admin siap-siap dan Bapak Ibu karena ini tidak tahu akan dijepretnya kapan aja dan berapa kali, jadi fokus saja di senyuman, oke? Fokus senyuman. Siap-siap. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Cheese. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Sore menuju malam sih sebetulnya. Nah, semoga Bapak Ibu sehat selalu dan bisa ke EcoCamp dengan riang gembira. Terima kasih juga Pak Min yang sudah membersamai. Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa ketemu lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Bisa Terima kasih. di Zoom meeting. Selamat malam. Terima kasih. Ya, Terima kasih. terima kasih. Rere, terima kasih. Oke, saya pamit ya. Ya, terima kasih Pak Min. Sama-sama. Selamat malam. Selamat Selamat malam. malam. Malam, terima Maaf kasih. Kak, untuk absensinya belum ada ya? Absennya belum ya? Oh iya, betul. Apakah coba sebentar ya Pak? Coba. Boleh admin dibantu sebentar? Sepertinya terlewat ya. Tunggu dulu ya Bapak Ibu bagi yang belum absen. Nah, ini nih absennya sudah tersedia di kolom komentar. Silakan bisa diklik saja. Dan diingatkan ya Bapak Ibu jangan lupa membawa buku tulis yang bermakna, alat tulisnya juga, dan juga jangan lupa bagi yang belum mengisi jadwal keberangkatan mohon diisi segera. Iya, nanti mengenai materi hari ini karena ini di-record, nanti tentunya kami akan berikan ke grup. Nanti Bapak Ibu bisa mengulang sesi mini course yang tadi ini bersama Pak Min.